sehat semuanya. Assalamualaikum Ya. Romo. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Romo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ya dari jam 8. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya habibi ya Muhammad, ya basir ya Muhammad, ya nazir ya Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat sekalian di mana saja berada. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang selalu senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat taufik dan inayahnya sehingga kita masih tetap bisa berkumpul walaupun di dunia maya untuk mentadaburi. Mentadabur itu artinya nyebrang ke alam hakikat sedikit demi sedikit sehingga tersingkap hakikat kesejatian apa yang dimaksudkan dengan beragam firman Allah yang sering kita baca. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa juga kita haturkan kepada manusia mulia, man of God, yang senantiasa memberikan perhatiannya kepada umatnya, juga para nabi, para rasul, para imam suci, para ulama warasatul anbiya yang mewarisi ilmunya para nabi dan para rasul, para santo, para guru mursyid yang telah, sedang, dan senantiasa membimbing kita. Mudah-mudahan selalu kita bisa keluar dari kegelapan kehidupan menuju kepada kehidupan yang penuh dengan petunjuk cahaya terang sehingga kita bisa pulang ke kampung halaman. Baiti jannati, home sweet home, yang penuh dengan ketenangan, kebahagiaan, dan ketentraman. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan dan melancarkan pertemuan kita ini dan diberikan kita pemahaman darinya, bukan pemahaman hawa nafsu, tapi pemahaman yang benar-benar diajarkan olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita melanjutkan bahasan tadabbur takwil surat Yasin. Dia ada berapa ya surat Yasin? 83 ya. 83 ayat
ini kita sudah mudah-mudahan sampai ke 40 atau 50 ya, mudah-mudahan malam hari ini. Sedikit-sedikit saja, mudah-mudahan dengan yang sedikit kita jadi makin jatuh cinta dan jadi sering membaca surat cinta dari Tuhan. Al-Quran ini harus kita anggap sebagai surat cinta yang selalu kalau dibaca menimbulkan kerinduan, keingintahuan yang mendalam, keintiman dan kedekatan. Sebagaimana sepasang kekasih yang senantiasa saling merindu satu sama lain. Begitupun hamba dengan Tuhannya. Nah, malam hari ini di ayat kemarin sampai ke ayat 34 ya, 34 atau 35 itu kemarin. 35, Roma. 35 ya, 35. 36. Jadi ayat 35 ya lagi-lagi ini bicara tentang apa namanya? Ini saya lagi dapat sebentar. Nah, jadi ayat 35 ini lanjutan yang kemarin bahwa setelah hamba mengalami penyingkapan dan keberkahan buah dari pencapaiannya atau wusulnya kepada Tuhan, mereka dapat memetik hasilnya. Ini ayat 35 ini dikatakan mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Ayat 35 ini. Nah, tangannya buat ngapain tangannya gitu. Ini saya tadi baca Injil di Mazmur ayat Mazmur 144 dan 145 ayat 1 dan 2 ini mirip-mirip nih. Di sini dikatakan, "Blessed is the Lord my rock who trains my hands for war." Itu. My fingers for battle. My help that never fails. My strong tower and my refuge. My shield in which I trust. Itu. Jadi ayat ini mirip-mirip dengan ayat 35 tadi. Jadi buah seorang hamba. Ini saya sengaja gini supaya kita bisa memahami tradisi agama lain di sini. Dalam Mazmur ini ada Abigail, dia dulunya seorang penganut ajaran Kristiani, tapi sudah convert. Ini dia baca ini, ketika udah tahu dia nangis-nangis katanya. Jadi Mazmur 144, 145 ini sebenarnya juga ayat-ayat mutasabihat. Jadi ayat mutasabihat ya nggak akan bisa dipahami kalau belum mengalami. Kalau tafsir pasti sama semua, tapi kalau ayat pasti beda semua kalau tafsir. Tapi kalau takwil karena sudah mengalami apa yang difirmankan oleh Allah, maka ini menjadi pengalaman spiritual baginda Nabi, pengalaman spiritual Kanjeng Yesus Kristus, pengalaman spiritual bagi hamba siapa saja yang dipilih Tuhan untuk dapat menemuinya dan mengalaminya. Blessed is the Lord my rock, who trains my hands for war, my fingers for battles. Jadi Allah mengajarkan pada manusia ya, melatih, mendidik, mendisiplinkan tangannya. Untuk apa? Itu untuk mengontrol five senses,
5 indera, 5 plus 2. 5 indera itu panca indera, 2-nya ini indera lahir, indera batin. Itu. Kemudian di situ juga ada kata-kata my rock. Nah, rock di sini maksudnya gunung, gunung batu. And climb to cosmic mountain, dan terbang menuju ke gunung kosmik. Gunung kosmik itu Baitullah. Ngapain di sana? Itu kan. Jadi to train my fingers for battle. Untuk mendidik, mendisiplinkan, mengajak anggota tubuh ini menghadap Tuhan. Itu maknanya. Jadi battle-nya ngapain? Memerangi hawa nafsu yang bersumber dari penglihatan, pendengaran, lisan, dan indera yang lain. Seven senses di sini ditakwilkannya. Jadi disitulah aku mendapatkan banyak sekali pertolongan. Disitulah tempat aku bermohon, disitulah tempat aku meminta perlindungan, meminta keamanan, penjagaan, ketenangan, dan sebagainya. Jadi buahnya adalah menaklukkan gunung kosmis. Tadi pagi saya sharing tentang perjalanan 30 burung melewati 7 lembah, 7 gunung untuk bertemu sang raja Simog di Gunung Kaf. Gunung Kaf, anak Cave. Maksudnya gunung batu. Gunung batu itu ya itu. Kan keras gunung batu. Yang keras bagian tubuh kita yang paling keras di mana? Kan bagian atas. Nah, itulah yang disebut Lord bless in the rock as my rock, gitu kan, sebagai gunung kosmis yang ada dalam diri setiap manusia. Jadi Allah memberkahi, merahmati siapa saja yang sudah tahu dan sudah bisa masuk ke dalam gunung kosmis, yaitu Baitullah. Blessed is the Lord my rock. Apa bisa memasuk itu? Dengan mengajak in min say'in yusabbihuna bihamdi. Karena setiap ciptaan Allah ini senantiasa bertasbih. Nah, kalau ada Sang Maha Ruh yang di dalam sudah bebas, lepas, merdeka, bisa kembali ke asalnya, artinya Sang Ruh yang ada dalam diri itu menjadi pemimpin dalam dirinya, dalam diri lahir batinnya. Dia mengontrol. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi ar-rijal dimaknai laki-laki secara tersurat, tapi hakikatnya adalah rijal di sini sebagai simbol Sang Maha Ruh, Allah Subhanahu wa taala. Qawwamuna 'alan nisa. Ruh itu yang mengendalikan semua aspek ragawi. Raga dan nafs. Jadi jasmani dan nafsani dikendalikan oleh Sang Maha Ruh yang ada dalam diri setiap manusia. Untuk apa? Untuk disiplin menghadap kepadanya. Kalau sebelum jiwa manusia mengenal kepada Tuhannya, itu hukum alamnya semua makhluk itu melakukan ketaatan. Setiap saat bunga mekar ketika matahari terbit, matahari terbenam ketika malam menjelang, dan sebagai bagian dari sunatullah, mekanisme hukum alam. Tapi ketika sang jiwa sudah mengenal asal usulnya, maka jiwa besar ini, ruh al-azam ini, yang mengajaknya setiap saat untuk menghadap kepadanya, kepada Sang Penciptanya. Dan mereka dengan sukacita. Jadi bahasanya, bahasa kiasan yang luar biasa. Who train my hand for war. Diajarkan tangannya
kedua tangannya, and my fingers for battle. Untuk berjihad, berperang di medan peperangan di dalam diri kita masing-masing, mengendalikan penglihatan, pendengaran, lisan dan sebagainya. Tujuh indera kita itu. Jadi betapa Tuhan mengajarkan untuk selalu mengajak semua anggota tubuh menghadap kepada Tuhan. Jadi my finger for battle artinya diajak untuk bersaksi, diajak untuk bersahadat. Karena ketika selalu diajak untuk bersahadat, dipakai untuk menyaksikannya, tidak untuk mendustakannya, maka yang didapat adalah banyak sekali penyingkapan, keberkahan, ketenangan, dan sebagainya. Ilmu-ilmu yang belum kita ketahui, baik masa lalu, masa kini, maupun yang masa akan datang. Ya, dari usaha tangannya mereka sendiri. Buahnya. Bukan kerja, kemudian ngetik, itu nerjemahin dulu. Saya jadi penerjemah wakil duta besar itu. Nerjemahin dari sebelum subuh sampai ke kantor, kerjaan nerjemahin doang. Nerjemahin, dapat gaji. Bukan itu maksudnya. Tapi lebih kepada dapat makan makanan dan minuman saroban tohur, minuman yang mensucikan. Minum apa? Minum Sprite, minum wine, ya, minum itu maksudnya sebagai simbol pancaran mata air makrifat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah mereka bersyukur? Tidakkah kalian bersyukur? Kalau yang sudah tahu, makanya dalam bahasa lain, untuk apa tangan diciptakan, jari-jari ini tidak sama panjang? Untuk fight against white patience, katanya. Untuk dilatih berperang melawan hawa nafsu yang bersumber dari itu semua tadi yang saya sebutkan. Jadi tidakkah mereka mau bersyukur? Ya, subhanallazi khalaqal azwaja liyakulu min sama'is. Subhanallazi khalaqal azwaj kullaha mimma tumbitul ar wa mimma wa min anfusihim wa mimma la ya'lamu. Jadi maha suci Allah yang menciptakan semuanya dalam berpasang-pasangan. Jadi ini kehendak Tuhan. Makanya rukun iman yang keenam adalah dualitas. Percaya pada kehidupan, takdir baik dan buruk. Itu berpasangan namanya. Itu ciptaan Tuhan. Kalau yang namanya berpasangan, ya begitu memang. Ada baik, ada buruk. Kaya, miskin, bahagia, sedih, tinggi, pendek, hitam, putih, dan sebagainya. Berpasangan. Ada mata kepala, ada mata batin. Kenapa yang dipakai cuma mata kepala doang? Jangan sampai itu ditanya kayak gitu. Itu. Ya, jadi harus pandai mengkias. Kalau kita benar-benar memaknai Al-Quran ini sebagai pengalaman Kanjeng Nabi dan pengalaman hamba-hambanya yang serius untuk mentadaburinya. Jadi subhanallazi, maha suci engkau. Allah suci dari ketidaksempurnaan, maha suci dari ketidakutuhan. Allah maha utuh, Allah maha sempurna. Maha suci dia dari yang tidak seperti itu. Yang menciptakan segalanya berpasangan, dualitas. Makanya ketika manusia hidup di dunia mengalami dualitas, semenjak itu
Semua manusia, tidak ada yang tidak mengalami penderitaan. Karena Allah ciptakan sendiri supaya kita paham untuk bisa lebur kepada singularitas. Singular. Kepada one single reality, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak tahu yang dualitas, dia nggak akan tahu. Dua itu kan 1 tambah 1. 3, 1 tambah 1 tambah 1. 4, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Dia semua sebenarnya. Kalau 4 angkanya begitu cuma simbol. Hakikatnya semuanya adalah dia. Itu yang satu wahdah, tapi sesungguhnya memanifest dalam beraneka. Menjadi kasoh, menjadi manyness. Yang oneness menjadi manyness. Jadi dia ciptakan semua berpasangan. Ada laki, ada perempuan. Itu kan. Makanya diciptakan perempuan, jangan mau dibodohi sama para tukang dakwah. Gitu. Perempuan diciptakan sama seperti manusia. Bukan dari tulang supi, tapi sama. Asal das to das, ya dari tanah semua asalnya manusia. Tidak ada bedanya. Laki dan perempuan di mata Tuhan sama. Makanya Islam datang membebaskan kaum perempuan, memerdekakan. Salah kalau dibilang Islam membelenggu umat Islam itu yang nggak ngerti Islam itu. Jadi Islam datang justru membebaskan kaum perempuan. You may do anything. Kata Tuhan, silakan melakukan apa yang laki-laki bisa lakukan. Selama itu bisa dilakukan. Perempuan zaman Nabi ikut perang kok. Aisyah perang, bahkan menjadi panglima perang dalam perang Jamal. Banyak yang ikut perang itu. Ada yang jadi bawa nyiapin makanan, ada yang jadi palang merah kalau bahasa sekarang ya. Yang bagian kalau ada yang kena tombak kepanah, bagian pengobatan dan sebagainya. Jadi betapa Islam datang benar-benar membebaskan, menyamaratakan. Semua sama equal di mata Tuhan. Yang membedakan ketakwaannya. Inna akramakum innallahi atqakum. Dan selain dia ciptakan yang dualitas itu, yang berpasangan itu, maka jadikan yang pasangan itu bukan membuat kita menderita, tapi menjadikan kita makin mampu bertumbuh secara fisik maupun bertumbuh secara spiritual. Makanya kalau pembahasan Kristianiti ada kelahiran pertama, ada kelahiran kedua, ada kelahiran ketiga. Kelahiran pertama, bayi lahir nangis. Kelahiran kedua, bayi sudah kemasukan psychological self, ego. Semuanya serba aku. Ini kontribusi orang tua besar sekali di sini. Sehingga makin besar ego dari kecil sampai besar, sampai anak itu melupakan Tuhannya. Itu kontribusi orang tua besar sekali. Karena diajarkan semuanya adalah miliknya, aku. Padahal semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Yang ketiga, kelahiran spiritual birth. Baby birth, psychological birth. Jadi bayi lahir, ya, baby birth, kemudian psychological birth, kelahiran ego, yang ketiga spiritual birth. Kelahiran spiritual apa? Kebangkitan kesadaran, kebangkitan jiwa. Oh, ternyata aku tidak beda dengan dia.
Gitu. Itu. Jadi dualitas itu harus kita lampaui. Membawa pencerahan, membawa kesadaran, bukan membawa penderitaan. Makanya di rukun iman itu yang terakhir bacanya harus dari yang ke-6 dulu. Percaya kepada dualitas kehidupan, adanya dualitas itu untuk kita membangkitkan kesadaran. Rukun iman yang kelima adalah percaya kepada hari kiamat. Hari kebangkitan, kesadaran, kebangkitan jiwa. Gua nggak mau sakit melulu. Gua nggak mau rugi melulu. Gua nggak mau sedih melulu. Gitu. Bangkit kesadarannya. Nah, naik. Diilhamkan kebaikan. Maka dia berpikir, oh begini ternyata. Kebaikan dan keburukan datang sebagai pesan Tuhan. Yang diutus Tuhan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita naik. Bangun, jangan kasihkan tidur atau tidak sadar. Gitu. Jadi diciptakan itu bukan untuk menyusahkan, justru untuk kita berevolusi, bertransformasi minazulumat ilan nur. Dari positif, negatif menjadi holistik. Holistik itu ketika lebur positif dan negatif, bukan menendang yang negatif, bukan menggenggam yang positif. Tapi meleburkan positif negatif ternyata menjadi petunjuk penerang dalam kehidupan. Mimma tumbitul arwa min anfusihim wa mimma la ya'lamu. Ya. Jadi ditumbuhkan. Jadi kalau kita mampu melampaui dualitas, maka dia akan mendapatkan pencerahan jiwa, enlightenment, kejernihan batin, dan kejernihan pikiran. Maka tumbuhlah di situ. Di dalam dirinya, wa bimma tumbitul ar, di bumi kecilnya, kesadaran-kesadaran. Kesadaran, oh penglihatan, kesadaran pendengaran, kesadaran hati dan pikiran. Semuanya mulai sadar. Semuanya mulai sensitif, semuanya mulai tajam. Itu buah hamba-hamba yang mampu melampaui dualitas. Tumbitul dari nabat. Nabata itu artinya tumbuh. Makanya ada bahasa Indonesia nabati. Protein nabati berarti protein yang tumbuh-tumbuhan. Itu. Karena dia tumbuh. Jadi ditumbuhkan pemahaman, ditumbuhkan kesadaran, ditumbuhkan pengertian, ditumbuhkan pengalaman. Buat dirinya. Tumbitul ardu wa min anfusihim. Jadi bukan untuk orang lain. Kesadaran melampaui dualitas akan menumbuhkan beragam pemahaman, beragam pencerahan, beragam pengalaman di dalam diri manusia masing-masing. Gitu. Yang tadinya mereka tidak ketahui, jadi tahu. Oh begini caranya supaya kita tidak terbelenggu, sedih, bahagia. Sakit, sehat. Gimana supaya tidak sakit, sehat? Lampaui dualitas, self-healing. Self-healing itu bukan orang lain yang menghealing, tapi diri sang maharuh itu yang menghealing. Itu mau self-healing dulu gitu. Jadi diri yang melakukan, yang diri yang sejati itu yang menyembuhkan, yang melakukan healingnya itu, bukan orang lain. Gitu. Jadi di situ di dalam diri kita masing-masing. Ya, itu. Jadi betapa penting kita melampaui dualitas karena itu yang membuat manusia menderita di mana saja. Caranya itu. Karena itu semua tidak abadi. Kebaikan, kebahagiaan
cepat atau lambat akan lenyap. Kesedihan cepat atau lambat lenyap. Ya kan? Yang tidak pernah lenyap, yang abadi cuma ilahi. Makanya jangan jauh-jauh dari Tuhan. Supaya kita ketularan juga atau menjadi lebur, bisa lebur kepada Sang Maha Abadi. Wa ayatul lahumul lail naslahu minhun nahar fa izahum muslimun. Dan suatu tanda kebesaran Allah, wa ayat, tanda-tanda wujud eksistensi keberadaan Allah, keberadaannya bukan kebesaran. Bagi mereka adalah malam. Lalu malam itu diputar menjadi siang. Maka ketika itu mereka berada dalam kegelapan. Gitu. Tandanya malam ketika muncul kegelapan. Kegelapan itu yang gaib. Yang gaib itu yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang batin maksudnya. Gitu. Nah, Ibnu Arabi dalam memaknai ayat yang ini, dia katakan wa ayatul lahumul lail lailatu zulumatun nafs. Jadi bagi hamba-hamba yang belum mendapatkan nahar wa nur samsuruh wa talwin faizahum muslimun. Bagi hamba-hamba yang belum mendapatkan pancaran matahari rohani, maksudnya nur ala nurin, mereka dalam lailah zulmatun nafs. Jadi kegelapan jiwa. Gitu. Jadi wa ayatul lahumul lail itu dimaknai eksistensi wujud keberadaan Tuhan ini, dia bisa menerangi hamba-hambanya dengan pancaran cahayanya. Dia juga bisa membuat kita jiwa yang tersesat, bisa menjadikan kita jiwa yang tersesat. Disimbolkan sebagai lailah zulumatun nafs. Wa ayatul lahumul lail, mengalami kegelapan jiwa. Kalau gelap harus dibuka jendelanya, dibuka rumah Tuhannya, dibuka kolbunya, dibuka hatinya. Jangan ditutup. Jangan merasa benar sendiri. Kalau nggak tahu, akui nggak tahu, belum tahu. Bukan nggak tahu, belum tahu. Kalau sudah tahu, tingkatkan pengetahuannya. Dari pengetahuan koresponden, teori, sampai pengetahuan dengan pengalaman, experience. Jadi yang dimaksud Allah menggilirkan malam kepada siang, siang kepada malam, sangat mudah bagi Allah mengubah, membolak-balikan jiwa manusia. Jadi mendapatkan hidayah atau mendapatkan zulumatun nafs, jiwa-jiwa yang tersesat, yang gelap. Itu sebagai tanda eksistensi keberadaan Allah. Kenapa? Karena juga Allah punya nama Al-Hadi dan Al-Mudil. Allah Maha memberikan hidayah, Al-Hadi, dan Allah Maha menyesatkan, Al-Mudil. Kata-kata dola ya dulu gitu. Jadi yang menyesatkan ternyata dia juga. Makanya kalau dapat petunjuk, banyak-banyaklah bermohon kepada Allah. Kalau kita dalam kezoliman, kalau kita dalam ketidaktahuan, bertanyalah kepada yang Maha memberikan petunjuk. Al-Hadi akan memberikan hidayah kepada manusia. Naslahu minhu nahar, dan dari kegelapan jiwa lalu mendapatkan pancaran nahar. Nahar itu cahaya yang terang benderang. Wa nur
suruh, dan cahaya matahari rohani. Itu. Jadi jiwa yang gelap, kalau dia senantiasa munajat, bersimpu kepada Tuhan, akan mendapatkan petunjuk yang tadinya mendapatkan kesesatan. Apa petunjuknya? Nahar. Nahar itu siang. Siang itu yang terang benderang. Jadi cahaya yang terang benderang yang bersumber dari matahari batin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nur ala nurin wa talwin. Jadi pancaran cahaya Allah ini tergantung hambanya. Itu prasangka hambanya. Jadi jangan batasi dia hanya sebagai itu-itu saja gitu. Karena wajah Allah saking tak terhingganya, Allah bisa bertajali dalam majla. Majla itu tempat tajali, termasuk manusia dan semua alam semesta adalah tajalinya dia dalam segala rupa. Bentuknya, warnanya, modelnya, dan sebagainya. 43 orang ini kan nggak ada yang sama nih. Iya kan? Itu saja kalau kita mau mentafakuri, gila banget kan? Kagak ada yang sama satupun. Itu. Rambut saya sudah ubanan. Beda dengan, mohon maaf, dengan Mbak Rani, dengan Mbak Hani. Bagus, saya kecil, rambut saya botak kayak begini gitu. Kayak gitu. Betapa setiap manusia punya keunikannya. Karena Allah maha unik. Kalau nggak unik bukan Tuhan. Maha beda dari segala-galanya, tasbih dan tanzih. Tanzih sekaligus tasbih. Transenden yang jauh, zalikal kitab, dan omnipotent, omnipresent. Transenden dan imanen. Wahuwa ma'akum. Dia selalu bersama dengan kita. Gitu. Dan dia yang menerangi, dan dia juga yang menjadi hijab. Makanya ketika ada yang bertanya, kalau kita terhijab, tidak dapat menatap wajahnya, apanya yang harus disingkirkan? Tidak ada yang disingkirkan. Karena hijab itu sendiri juga dia. Ya, hijab itu juga dia. Memang ada yang tidak diliputi oleh kebesaran Allah. Nah, jadi hijabnya bukan dibuang. Gimana ngebuangnya? Oh, hijabnya itu juga dia. Nah, apa yang disingkirkan? Bukan disingkirkan sebenarnya. Tazkiyatun nafs. Di cerminnya yang tadinya kinclong, transparan, ketika tertutup oleh dosa-dosa perbuatan hina kita, akhirnya kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Jadi perjumpaan pada ilahi seperti kita di depan cermin. Kita melihat diri kita sendiri. Kalau nggak ada cermin kan nggak bisa melihat. Ya kan? Tuhan sedang melihat dirinya sendiri. Nah kalau di cermin, nah itu kita dengan Tuhan kayak gitu. Itu. Jadi bukan cerminnya dipecahin, tapi cerminnya dibersihkan. Itu. Makanya disebutkan fa'la na'laika, kata Allah kepada Musa, tanggalkan teropahmu. Bisa juga dengan bersihkan hati dan pikiranmu sehingga menjelma menjadi pikiran Tuhan. Ya, gitu. Jadi kalau dikata oh Allah begini begitu, ya itu sangkaan kita saja. Karena dia tergantung sangkaan hambanya. Makanya disebut talwin. Dari kata-kata laun. Launun itu artinya launun itu warna-warna. Jangan dibilang Tuhan, cahaya Tuhan warna merah, hitam, putih, ungu. Bukan. That's your soul. Itu warna jiwa kita. Oh, lagi merah, lagi putih, gitu. Lagi suci, lagi sejuk, hijau.
biru kayak di itu saya langit kayak langit biru gitu. Itu warna jiwa kita, bukan warna Tuhan. Karena kan mantul, reflection buat kita semua Allah itu. Wa syamsuhu tajri limustaqarril laha wa huwa maqam al-haq fi nihaya sir ar-ruh. Itu. Jadi ketika seorang hamba mengalami kegelapan jiwa, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah tazkiyatun nafs, mensucikan hati dan pikiran dari semua kotoran dunia, dari flek-flek, dari debu-debu dan sebagainya. Lantas apa yang didapat ketika sudah melalui itu? Maka terpancar pancaran cahaya ilahi yang beraneka, tak terhingga wajah Tuhan itu. Kita akan ditampakkan segala macam kebesaran Tuhan. Faizahum muslimun, dan bagi mereka yang masih dalam kegelapan, mereka tetap dalam kesesatan, kecuali cahaya ilahi memancar kepadanya melalui ketika seorang hamba mendapatkan mengalami maqamul haq fi nihayah sirul ruh, katanya. Ketika seorang hamba mengalami maqamul haq ini tauhid. Tauhid ini ketika hamba lebur pada Tuhan. Tauhid ini bisa disebut ma'rifat. Tauhid di sini bisa disebut ketika seorang hamba sedang melakukan mi'raj. Karena mi'raj, salat, as-salatu mi'rajul mu'minin. Ketika seorang hamba terhubung kepada asalnya, maka dia hilang aku, ego, maka yang terbit, yang muncul adalah aku yang sejati. Dia disebut maqamul haq fi nihayati sir ar-ruh. Jadi ujung dari perjalanan manusia yang jiwanya zulumat, zolim, kegelapan, yang tersesat, ketika dia membersihkan, mensucikan hati dan pikirannya, maka mendapatkan maqamul haq, maqam tauhid, fana dan bako di dalam dia. Sebagaimana Musa jatuh pingsan ketika dia naik ke gunung kosmik, gunung Sinai, itu Nabi naik ke Jabal Uhud, Jabal Nur, Yesus naik ke gunung bukit Golgota dan sebagainya. Ibrahim naik ke 4 gunung sebagai simbol dia harus menaklukkan lembah-lembah egonya, amarah, lawamah, mulhamah, dan mutmainah, baru sampai kepada kamaliyah atau sufiyah. Itu. Ya, jadi surat Yasin ini benar-benar mengajak kita untuk menjadi uns atau ins, menjadi intim, menjadi dekat dan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi orang-orang yang muqarrabin, yang didekatkan Allah kepadanya. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim. Jadi kalau tidak katakan wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim, azizil taqdirul azizil alim. Nah, ini dimaknai sebagai kita sampai kepada ayu shola ila hadrati ahadiyah ala kulli ala ayu shola ila hadratil ahadiyah bil qahar wal fana. Jadi ketika seorang hamba sudah keluar dari kegelapan jiwa, artinya membangkitkan kesadaran, membangkitkan jiwa,
maka manusia sampai kepada maqamul haq yang disebut juga sampai ayyusola, wusul. Yusola itu sampai, dari kata-kata silah juga, sampai ila hadrati ahadiyah, sampai kepada kehadirat ilahi yang maha esa, ahad yang tunggal, atau bisa dimaknai manunggaling kepadanya. Manunggaling kaula Gusti, bukan kaula manunggal pada Gusti, tapi kaulanya lenyap, yang muncul adalah Gusti, yang ada adalah Dia, gitu. Kita mah nggak ada sebenarnya. Nah, itu yang disebut maqamul haq, itu yang disebut takdirul azizil alim. Takdirul azizil alim. Zalika takdirul azizil alim. Itulah ketentuan dari Allah yang maha mengetahui mana hamba-hamba yang tersesat, mana hamba-hamba yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ya'lamu kama kulla syai' siruhu. Mereka yang mendapatkan pengetahuan dari Allah, yaitu pengetahuan tentang kesempurnaan siruhu, rahasianya. Jadi sudah tidak ada, karena sudah saling ketemu. Kalau sudah ketemu kan nggak ada rahasia, sudah tahu. Kalau nggak tahu, kalau belum ketemu, belum kenal, pasti masih ditutup semuanya. Kata Rumi, Allah itu bagaikan wanita cantik yang pakai cadar, semuanya tertutup kecuali matanya. Matanya pun ditutup lagi tuh, kayak orang Afghanistan. Ini. Tapi kalau sudah kenal sedikit demi sedikit dibuka. Kalau sudah benar-benar kenal sifatnya, namanya, kenal ciptaannya, dan kenal zatnya, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid zat, tauhid af'al, maka sudah tidak ada lagi pakaian yang melekat dari tubuhnya. Ya kan? Bebas kan jadinya, topless. Tampil apa adanya. Tuhan akan menampilkan dirinya apa adanya dia. Nah, bingung kita tuh. Kalau sudah kayak begitu, maka yang ada Nabi, ya Allah tambahkanlah aku kebingungan. Karena asik banget tuh ngalamin kayak gitu. Gitu. Tadinya berrahasia, tiba-tiba ketika saling kenal, sudah tidak ada halangan lagi. Semuanya serba transparan, serba kelihatan, bahkan menembus ruang dan waktu. Wal qamar qaddarna manazila hatta adakal urjunil qadim. Ibnu Arabi memaknainya lasam sebagai qamar. Nah, jadi qamar ini tadi tajalli Allah berupa disimbolkan sebagai matahari rohani. Itu yang mengagungkan wajahnya. Qamar ini kemudian sebagai simbol kelembutan. Kalau kelembutan biasanya tersembunyi, gitu. Jadi matahari sebagai simbol zohirnya Allah, bulan sebagai simbol batinnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya huwal awal wal akhir wal zohir wal batin. Kemudian wa tahwil zulmatun nas nihar nurul qalbi li'annal qamar izar taqo ila maqami ruh balliguru hadratil wahdah wala tudrikuhu wa takunun nafs nairuhu fi maqamil qalbi. Jadi ketika tahwil berubah manusia
dari kegelapan menuju cahaya, maksudnya begitu. Tahwilu zulumatun nafs, jiwa-jiwa yang gelap kemudian mendapatkan pancaran cahaya di dalam jiwanya, nahar nurul kolbi, di dalam kolbunya, dalam hatinya, sesungguhnya itu pancaran dari komar cahaya Allah yang menyejukkan, bukan yang menakutkan, tapi cahaya yang menyejukkan, yang menghangatkan, dan yang menenteramkan. Kalau kita panas, kita dibikin hangat. Kalau kita kedinginan, dibikin hangat. Kalau kita hangat dan dibikin kita merasakan kesejukan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau mau memahami Al-Qur'an, jangan pernah lepas dari diri kita sendiri. Jangan pernah lepas dari apapun yang ada di sekitar kita. Karena semuanya itu sebagai simbol-simbol. Jangan kita berhenti dalam simbol-simbolnya saja, gitu kan. Nah, hamba-hamba jiwa-jiwa manusia yang tadinya gelap, yang tadinya tersesat, lalu mendapatkan petunjuk cahaya di dalam hatinya atau kolbunya, mereka berada menuju kepada makomul, tadi makom ahadiyah, kemudian makomul hak, sekarang makomul ruh. Jadi ada 3 makom. Makom hak, makom ahadiyah, peleburan, penyatuan dari 2 menjadi 1. Makomul ruh, dari 2, 1 menjadi 0. Menjadi kosong. Gitu. Jadi ada 3 makom dalam takwil esoterik makna hakikat ayat 36 sampai 37 itu. Ya. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala, apalagi Ibnu Arabi ini memaknainya. Jadi itu jalan kita sebenarnya untuk bisa sampai makomul hak. Bagaimana? Ya benar-benar tazkiyatun nafs. Mensucikan hati dan pikiran. Kalau raga nggak pernah disuci, pernah bisa suci. Mandi 7 bunga, 7 kembang juga nggak bakalan bisa bersih. Tetap saja membawa kantong kotoran. Jadi itu nggak dihitung. Bagaimana tazkiyatun nafs, makanya tazkiyatun nafs. Bukan tazkiyatun jizim. Tapi nafs, jiwa, hati yang banyak sekali keinginan. Banyak sekali nafsunya pengen ini, pengen itu dibersihkan. Dari hal-hal yang tidak penting, dari hal-hal yang tercela, dari sifat-sifat yang tidak terpuji, menjadi sifat-sifat yang noble karakter atau mahmudah, akhlak yang terpuji. Tazkiyatun nafs untuk menggapai makomul haq. Untuk menggapai makom ahadiyah adalah setelah mengosongkan, membuang hal-hal yang jelek, untuk sampai kepada makom ahadiyah, maka diisi dengan sifat-sifat yang terpuji. Setelah diisi dengan sifat-sifat yang terpuji, maka makom yang ketiga, makom ini kedudukan spiritual maksudnya, kedudukan seorang hamba di sisi Tuhan gitu. Makomur. Itu baru di situ dia lebur. Di situ kosong. Kalau yang makom hak itu masih 2, kemudian ahadiyah menjadi 1, makanya ahadiyah disebut makomur 0. Awalnya ada hamba, ada sang pencipta. Yang kedua sudah yang mencipta, dan yang diciptakan, yang menyembah dan yang disembah dia juga. Bukan hal yang berbeda. Ombak dan lautan kan dia juga. Nah itu namanya makomul hidayah. Ahadiyah, sorry. Makom ahadiyah. Ternyata ombak dan lautan dia juga. Nah muncul yang menyembah dan yang disembah. Ombak dan lautan adalah wajah yang sama. Maka yang puncaknya adalah
maqamur. Ternyata lebur, ketika lebur manunggalin kosong saja. 2, 1, dan kosong. Kosong itu sebagai lambang ketak terhinggaan, sebagai lambang suwung, sebagai lambang kosong tapi isi gitu, sebagai lambang keberlimpahan, sukun. Makanya disebut sukun atau sakinah. Kosong itu sukun. Sukun itu sakinah, dari kata-kata sakana, yaskunu, sakinah, sukun. Tanda kosong, 0 itu kan gitu. Tanda ketak terhinggaan. Ketika sudah sampai kepada kekosongan diri dari segala sesuatu selain Allah, maka disitulah semuanya ada. Ya kan? Karena hanya ruangan kosong yang bisa diisi semuanya. Yes? Gitu. Lanjut. La samsu yang bagilaha antudikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Wa kullun fi falaki yasbahun. Bisiru ila an jami Allah bainahuma fi had wa mat wa atla asyam min maghribiha fatakumu al-qiyamah. Jadi ayat 40 ini mengajak kita memahami bahwa tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan. Itu. Karena dia juga. Ya kan, matahari kesadaran ini sebagai wujud jalalnya Allah, bulan sebagai wujud jamaliyah Allah Subhanahu wa taala. Dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Tidak ada yang mendahuluinya. Makanya Tuhan ada di mana? Di depan, di kanan, di kiri, atau di belakang. Bukan di situ semua. Tapi Tuhan disaksikan. Dengan mana? Dengan apa? Dengan ainul basirah. Dengan mata kolbu atau mata batin. Nah, Ibnu Arabi memaknai ayat 40 ini bahwa yusabbihun yasbahun fi falaki yasbahun, memaknai tidak mungkin matahari mengejar bulan dan malam tidak mungkin mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Jadi tidak mungkin berpisah antara bulan dan matahari. Yang zohir dan yang batin dia juga. Zohir ketika dia menampakkan wajahnya benar-benar terang benderang. Batin ketika Allah menampakkan wajahnya di dalam tempat yang tersembunyi. Di dalam tempat yang tersembunyi tapi kelihatan. Di mana tuh adanya? Di dalam kolbu, di dalam Baitullah. Baitullah kan gelap dalamnya. Tapi tempat yang tersembunyi, sembunyi itu sebagai simbol gelap, nggak kelihatan. Tapi ketika masuk, dia memancarkan cahaya. Makanya di tempat yang tersembunyi, tapi kelihatan. Akan tampak wajahnya. Wal awal wal akhir, wal zohir, wal batin. Itu. Jadi manusia yang sudah sampai ke sana, pemahaman dia adalah yang alfa, dia juga alfa dan omega. Dia yang zohir dan batin, dia yang awal sekaligus yang akhir. Di dalam kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Seperti itu. Wajah dia seperti itu. Membawa kita kepada rahasia memahami penyatuan sehingga menimbulkan
keselarasan. Yasiruna ila anjami illa bainahuma fi hattan wa matla'an, kata Ibnu Arabi. Jadi garis edarnya itu Allah yang tersurat, juga ada yang tersirat. Dia yang zohir, dia juga yang batin. Hatan wa matla'an, zohiron wal batinan. Nah, makanya Nabi mengisyaratkan dalam hadisnya, innal Qur'an hatan wa matla'an, zohiron wa batinan. Sesungguhnya Al-Quran, bukan Al-Quran yang sedang kita baca nih. Ini mushaf Al-Quran. Tapi innal Quran, sesungguhnya Allah, dia nyata sekaligus tersembunyi. Zohir sekaligus batin. Yang batin menjadi zohir ketika seorang hamba sudah dapat menemuinya. Sudah beriman, sudah menyaksikannya. Kalau sudah menyaksikannya, yang batin sudah nggak jadi batin, sudah menjadi zohir. Karena ketika dilihat begitu nyata wajahnya, kelihatan, sungguh menyejukkan dan menenteramkan, sekaligus menenangkan, ya gitu. Jadi hatan wa matlaan, nyata sekaligus tersembunyi, tersurat pun yang tersirat. Ada wajah lahir, mau melihat Allah, lihatlah ciptaannya, gitu. Terutama lihatlah manusia. Kenapa? Karena manusia, Adam diciptakan bagaikan gambaran Tuhan. Seperti gambaran Tuhan. Dia punya pendengaran, penglihatan, punya kehendak, punya kuasa, kudrat, iradat, ilmu, hayat, punya kehidupan. Itu kan wajah Tuhan. Dan itu juga wajah kita juga. Kalau nggak ada kehidupan, mana bisa kita mendengar? Mana bisa kita menyaksikan? Dan sebagainya. Wa atla'u asyam, sampai jadi ketika memahami yang hak dan yang batin, yang zohir dan yang batin, yang tersurat, paham makna yang tersirat, yang hakikatnya, itu dimaknai oleh Ibnu Arabi, wa adla'u, la ini tola'an, tola'a ini muncul, terbit cahaya dari min maghribiha, dari tempat tenggelamnya. Tadinya maghrib, gurub, tenggelam. Lalu ketika manusia paham hakikat kesejatian, hakikat di balik ayat yang tersurat menjadi tersirat, tahu hakikat sebenarnya, disitulah yang dinamakan muncul cahaya kebenaran bagaikan matahari yang tadinya terbenam, dia kemudian terbit membawa penerangan. Caranya itu tadi di atas itu. Harus sampai kepada maqamul haq dengan tazkiyatun nafs, membawa kepada tazkiyatun nafs, kemudian maqamu hidayah, ahadiyah, supaya menjadi lebur dalam manunggal kepada Tuhan, yang terakhir maqamu ruh. Itu makanya ada tola al-badaru alaina, tola al-badru, telah terbit cahaya ilahi. Kenapa badar? Kenapa enggak sams? Badar ini bulan purnama. Bulan purnama dia kan cahaya juga. Cahayanya menyejukkan dan menenangkan. Ketika terbit cahaya yang menyejukkan dan menenangkan dari jiwa-jiwa yang gelap, maka disitulah kita akan melupakan segala kehidupan kita di masa lalu ketika dalam kegelapan. Itu puja-pujian kepada Allah sebenarnya, yang dinyanyikan ketika kita di bulan Maulid, gitu. Dibacain itu Tarzanjinya, sebagainya, termasuk itu Tola al-Badr. Nah, itu jadi datang sebagai simbol kemerdekaan,
sebagai simbol pelepasan dari segala sesuatu selain Allah. Menyambut kedatangan Nabi Muhammad, hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, disambut dengan bernyanyi seperti itu. Tola al-badru alaina. Telah terbit cahaya yang menyejukkan. Siapa? Kan Muhammad. Ya Muhammad memang siapa? Wa ayatul lahum anna hamalna zuriyatahum fil fulkil al-mashhur. Fil fulkil mashhur. Dan tanda kebesaran wujud keberadaan Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Maksudnya seperti kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kalau kita sudah mampu membenahi diri, memahami sejatinya diri, tahu sang ilahi, maka hal itu kita jadikan fondasi kita untuk menguatkan seluruh anak keturunan kita. Masa kita doang yang mau dapat keberkahan, kebahagiaan, hakikat kesejatian, pasti itu. Jangankan orang keluarga kita, orang lain aja mau kita ajak. Kalau dapat kebahagiaan mau kita nikmati sendiri, enak nggak? Kan nggak enak. Pasti ada kecenderungan untuk berbagi kebahagiaan. Apalagi pengenalan diri kepada Tuhan. Tanda seorang hamba menyaksikan wujud eksistensi Allah berupa cahaya di atas cahaya, zatnya adalah mereka akan mengangkut berbondong-bondong semua anak keturunannya, zuriyah namanya istilahnya. Dalam satu bahtera yang disebut al-Islam. Perahu Nabi Nuh, perahu yang menyelamatkan. Perahu yang menyelamatkan, selamatkan Islam artinya. Kalau sudah selamat, pasti dia damai. Kalau dia sudah damai, pasti dia tenang. Ya kan? Nah, itu. Jadi, Nabi Nuh, tapi dilarang. Karena dia ada unsur memaksa anaknya. Wahai Kan'an, ayo naik ke kapal yang menyelamatkan, kapal Islam maksudnya itu. Jadi kalau mau selamat, harus pasrah totalitas kepada kuasa dan kehendak Tuhan. Enggak mau itu anaknya Kan'an. Enggak, aku bisa kok selamat sendiri. Enggak akan selamat kamu. Enggak, aku mau naik ke pohon kelapa. Akan juga mendapatkan banjir bandang. Enggak akan selamat katanya. Kecuali engkau naik ke kapal ini. Ceritakannya begitu kan simbolnya. Kapal Islam, kapal Nabi Nuh ini sebagai simbol alat yang bisa mengantarkan atau kendaraan yang bisa mengantarkan sampai ke hadirat Tuhan. Kalau Nabi naik buruk, kalau Nabi Nuh naik kapal. Cepetan mana? Ya kan? Naik buruk kan? Buruk itu artinya kilat. Secepat kilat dia sampai pada Tuhan. Mau ngikut Nabi Nuh atau mau ngikut Nabi Muhammad atau mau ngikut Isa alaihissalam. Lebih payah lagi dia disalib, menyalibkan diri. Ya kan, sebagai bukti pengorbanan. Baru ada pengkorbanan. Korban semuanya dilepaskan, baru ada kedekatan. Korib, korban itu korib artinya kedekatan. Kalau mau dekat pada Tuhan yang Maha Suci, harus mengorbankan, melepaskan hal-hal yang tidak suci, yang kotor, alias yang kotor gitu. Jadi kalau kita sudah mendapatkan kebahagiaan, pasti ingin mengajak siapapun, apalagi keluarga, untuk juga merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Nabi Nuh mendapatkan itu dengan jalan Islam. Lalu dia mau ajak semuanya umat.
Ada satu umat ternyata anaknya nggak mau. Sampai 3 kali, bahkan sampai dia ngadu pada Tuhan, tolong dong anakku ini diselamatkan. Itu sampai dia saking frustasinya mengajak anaknya untuk masuk ke jalan Islam, jalan kepasrahan yang totalitas kepada Tuhan, yang disimbolkan naik ke kapal. Itu. Nggak ada kendaraan yang bisa menyelamatkan kecuali ini. Bisa kok aku selamat naik pohon kelapa? Nggak bisa. Aku naik ke dataran tinggi? Nggak bisa. Aku akan naik gunung yang paling tinggi? Nggak bakal bisa. Engkau semuanya pasti tidak akan selamat. Kecuali engkau naik ke jalan Islam. Naik kapal ini. Mau disalib, mau manggul salib, capek lo manggul salib, ya kan? Mau memanggul salib supaya sampai pada Tuhan, mau naik buruk atau naik kapal, mana yang lebih cepat? Kalau buruk punyanya anak Pak Harto dulu itu ke Surabaya 1 jam. Kalau buruk Nabi secepat kilat, sekedip mata, a blink of eyes. Sekedip mata sampai. Setarikan nafas sampai ke hadirat Allahu Rabbi. Begitu Allah ajarkan, begitu Allah simbolkan. Karena dunia keberagamaan kaya dengan simbol. Jangan berhenti dalam simbol-simbol. Ya, jadi kalau kita mendapatkan ku anfusakum, jaga diri, perbaiki diri, evaluasi diri, tingkatkan diri, dan semuanya. Ya, sampai benar-benar tahu diri, maka dia akan tahu siapa yang sejati. Nah, baru dia boleh atau baru dia merasakan betapa nikmatnya manusia yang benar-benar sudah mendapatkan puncaknya tauhid di jalan Islam. Bukan agama Islam ya, di jalan kepasrahan yang totalitas kepada kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, jalannya bagaimana tuh? Ya kan? Saya mau baca ini sebentar. Jadi jalannya kalau kita dilahirkan sebagai manusia di dalam keluarga yang berkecukupan, tidak harus kaya. Kemudian kalau 50 orang ini kita tertarik untuk memperbaiki atau mempercantik jiwa, saya sering mengatakannya tazkiyatun nafs, jalan sunyi, jalan keheningan, jalan tasawuf, suluk ke dalam diri itu bagaikan salon yang mempercantik jiwa. Ya kan? Kalau masuk salon kan kita dibikin cantik. Nah, gitu. Dipermak dulu tapi kan gitu. Jadi kalau kita sudah tertarik untuk mempercantik jiwa yang tadinya penuh dengan tempel di sana, kotoran sana sini dan sebagainya, dan ingin berjumpa kepada guru sejati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah berkah yang paling langka di alam dunia ini. Kenapa berkah? Karena 1000 kelahiran pun belum tentu berjumpa berkah seperti itu. Makanya ketika mendapatkan keberkahan itu, Nabi Nuh lantas mengajak anaknya. Ibrahim mengajak bapaknya, nggak mau, ya sudah. Gitu. Kalau nggak mau, ya nggak maksa. Kalau Nabi Nuh dia memaksa, menghadap pada Tuhan, kemudian dia memohon pada Allah supaya Allah memasukkan anaknya ke jalan kepasrahan yang totalitas kepada Tuhan. Kata Tuhan, anakmu, anakmu, tapi milikku. Tugasmu sudah selesai, mengajak dengan bahasa kaulan latifan, kaulan
kariman, qaulan syadidan. Dengan bahasa yang lemah lembut, dengan bahasa yang penuh argumentasi, dengan penjelasan begitu rupa, dengan bahasa yang paling tegas. Nggak bakal selamat kamu kalau nggak naik perahu ini, kapal ini. Sudah gergetan ya, ngeyel banget sih. Kan ada orang kayak gitu kan. Enggak, gue mau lewat sini aja gitu. Ngeyel banget. Mau ke puncak Sabtu atau Minggu, kalau sudah jam 10, gue lewat sini aja bilang biasa. Nggak bakal lah itu. Jadi tutup loh satu, kita lewat jalan tikus saja. Nggak, gue lewat sini aja, ngeyel kan. Nah gitu. Banyak orang kayak gitu sekarang ini. Dari dulu sebenarnya. Anak Nabi Nuh contohnya, ngeyelan. Gitu. So tahu, padahal belum tahu. Dikasih tahu, nggak mau. Kan kacau manusia kayak gitu. Jahil murokab namanya. Bodohnya berlipat ganda. Nah, ketika dia maksa dan bermohon pada Tuhan supaya anaknya satu-satunya ini diselamatkan, Allah tidak selamatkan. La ikra'a fiddin, kata Allah. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tidak ada paksaan dia mau mengikuti jalanku, jalan keselamatan, atau jalan yang membawa kepada kecelakaan dan kehancuran. Dia pilih jalan ketidakselamatan, dia pilih jalan kehancuran. Dia pikir dia bisa naik gunung dalam keadaan sudah air badai, gelombang, semua sudah makin naik ke permukaan bumi. Bahkan hampir menyentuh langit pertama. Dalam satu riwayat dikatakan demikian. Itu. Jadi situlah sadar Nabi Nuh betapa pentingnya membekali diri. Kalau sudah benar-benar kita menikmati, merasakan kebahagiaan yang hakiki, karena sering menjumpai ilahi, maka diajak satu persatu. Diajaknya dengan bahasa yang qaulan kariman, tutur kata yang baik. Mengajak bukan diejek, dirangkul bukan dipukul, disatukan bukan dicerai-beraikan. Itu cirinya. Nah, ketika melakukan hal seperti itu, nggak bisa qaulan sadidan, dengan bahasa yang tegas. Tadi ada qaulan latifan yang paling lembut, bahasa yang santun gitu kan. Bahasanya yang lemah lembut masih nggak bisa juga pakai bahasa kariman yang mulia, dikutip kitab suci, dikutip referensi hadis dan sebagainya. Masih nggak juga, baru dengan bahasa yang tegas. Pasang garis yang jelas, gitu kan. Lakum dinukum waliyadin. Untukku, bagiku, lakum dinukum, cara hidupku adalah kepasrahan yang totalitas kepada kuasa dan kehendak Tuhan. Cara hidupmu ya seperti itu, karena dia tidak memilih jalan selamat, jalan kepasrahan kepada kuasa dan kehendak Tuhan. Akhirnya hancur. Akhirnya tenggelam ditelan banjir bandang yang luar biasa. Itu sebagai simbol manusia-manusia yang selalu merasakan penderitaan lahir dan batin. Hatinya, pikirannya selalu gundah, terombang-ambing dalam fenomena kehidupan yang tidak menentu ini. Itu pasti akan terbersihkan. Pengajian di sini asik bahasanya nih, ngajak teman-temannya. Nah, itu bagian dari ini tuh. Belum mengalami pengalaman perjumpaan saja sudah merasakan kebahagiaan, memahami kitab suci yang lebih bermakna, lebih dalam maknanya gitu kan. Apalagi sudah tahu. Wa in nasya nugrikhum fala syarihul lahum walahum
wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Itu. Dan diciptakan juga untuk mereka angkutan lain. Dia nggak mau lewat jalan Islam. Ya banyak kok kendaraannya. Ya kan? Seperti apa yang mereka kendarai. Gitu. Makanya banyak jalan menuju Roma. Banyak kendaraan yang bisa mengantarkan kita untuk berjalan menuju tujuan yang kita cita-citakan. Itu. Jadi banyak jalan menuju Roma, sebanyak ciptaan Tuhan, jalan untuk menuju Tuhan. Kendaraannya banyak. Mau ke Surabaya dari Jakarta, naik kereta bisa, naik kapal laut bisa, naik bus bisa, bawa mobil sendiri bisa, naik pesawat bisa, naik sepeda bisa. Jaraknya sama, 780 kiloan. Tapi cepat lambatnya ini yang menentukan. Makanya mau pakai kendaraan apa? Ternyata kendaraan yang paling cepat untuk bisa mengantarkan kita sampai pada Allah, itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Yang disebut mengendarai buruk. Bukan maskapai buruk yang udah almarhum. Tapi buruk ini sebagai simbol adalah kendaraan yang paling cepat untuk mengantarkan manusia sampai menuju asalnya, sampai pulang kembali ke asalnya adalah melalui dirinya sendiri. Mayarkabun. Apa yang dikendarinya seperti apa yang mereka kendarai. Yang kita kendarai apa sekarang? Rolls Royce, Ferrari, Porsche, atau Mercy, atau Jet, atau Concorde. Nah, busway, emang masih ada busway? Udah nggak ada. Atau MRT, atau kereta cepat. Bukan itu semua. Yang kita kendarai adalah tubuh ini. Harus jadi kendaraan kita untuk bisa menghantarkan sampai pada Tuhan. Kalau bahasanya pakai buruk berarti harus terbang. Kalau mau terbang, bawa banyak perabotan atau sedikit bawaan. Atau enggak, sama sekali enggak bawa. Enggak bawa apa-apa. Kecuali keimanan yang paripurna. Itu maksudnya. Jadi banyak, dan kami ciptakan juga untuk mereka banyak kendaraan. Mau kendaraan apa? Kendaraan Hindu, Buddha, Islam, Yahudi, Katolik, Protestan, Konghucu, Sunda Wiwitan, Pangestu, Kebatinan, Kejawen. Mau kendaraan mana? Pastikan kendaraan itu bisa mengantarkan kita sampai ke tujuan. Kalau enggak, ya harus dicari kendaraan yang bisa mengantar. Ternyata bukan kendaraan yang di luar yang bisa mengantarkan kita sampai pada Tuhan. Kendaraannya adalah diri kita masing-masing. Makanya disebut mayarkabun. Apa yang mereka kendarai, itu yang akan membawa dia ke hadirat Tuhan. Wa inna sa'nuqihum fala syarihul lahum walahum yunqazu. Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka dan tidak pula mereka diselamatkan. Ini cerita Nabi Nuh dengan anaknya. Karena dia nggak mau melalui tidak mau naik kapal bapaknya. Apa nama kapalnya? Kapal Islam. Jalan yang menyelamatkan adalah jalan Islam. Bukan agama Islam ya. Jalan Islam. Jalan ketundukan kepada kuasa dan kehendak Tuhan. Itu yang disebut jalan mematikan diri. Antal maut qoblal maut. To die before you dead.
Itu jalan bukan keluar, tapi kita mengendarai kesejatian untuk sampai kepada Allah melalui diri kita masing-masing. Kalau enggak ya ditenggelamkan seperti itu. Karena hanya ada satu jalan yang menyelamatkan melalui diri kita masing-masing. Kalau begitu berarti pencariannya bukan keluar. Perjalanan tauhid bukan keluar, tapi perjalanan ke dalam. Perjalanan suluk, perjalanan spiritual, perjalanan rohani, perjalanan ke dalam diri. Kalau mau masuk ke dalam diri, jalan satu-satunya yang bisa sampai ke tujuan adalah dengan mematikan diri. Faktulu anfusakum, kata Nabi Musa. Ila bari'ikum. Ini sejarah tentang Musa ketika dia mau sampai pada Tuhan. Itu. Nah, sejarah Nabi Nuh, dia mengendarai kendaraannya sendiri. Itu. Makanya Rolls Royce ini paling mahal nih. Harus dijaga. Kendaraan ini jangan sampai rusak, jangan sampai cacat, jangan sampai kelelahan. Ini paling mahal ini. Nggak ada harganya, saking mahalnya tubuh manusia ini. Ya, jadi Allah akan menenggelamkan siapa saja yang dikehendaki karena tidak menghendaki jalan keselamatan. Dan Allah juga bisa menyelamatkan. Dan dia tidak akan menyelamatkan yang tidak mau diselamatkan. Seperti anaknya Nabi Nuh. Gitu. Makanya jalan keselamatan, jalan Islam. Islam itu artinya selamat, tenang, tentram, dan pasrah. Pasrah kepada kuasa dan kehendak Tuhan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan totally surrender, submission to God, pasrah pada kuasa dan kehendak Tuhan. Coba aja lagi sakaratul maut, mikir dunia gitu. Orang yang sakaratul maut yang nggak enak, tersengal-sengal, itu pasti sedang memikirkan dunia yang belum selesai. Gambarannya di-stylin oleh Tuhan, ditampakkan oleh Tuhan. Apa yang telah diperbuatnya selama ini, bagaikan layar besar dipertontonkan. Nah, kalau karmanya belum selesai, jadi sakaratul mautnya nggak enak tuh, tersengal-sengal, mati enggak, hidup enggak. Nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngelihat, udah rabun kalau sudah kayak gitu. Tapi dia melihat tampilan apa yang diperbuat masa lalunya di dalam jiwanya. Nah, itu menyedihkan. Jangan sampai seperti itu, na'udzubillah gitu kan. Jadi bisa ditenggelamkan ke jalan kesesatan dan tidak pula mereka diselamatkan. Enggak mau kok, anakmu enggak mau, jangan dipaksa. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk ikut jalanku, jalan Islam. Jalan Islam itu ketundukan yang totalitas kepada kuasa dan kehendak Allah. Caranya dengan menjinakkan hawa nafsu dan ego. Kan semuanya di dalam itu hawa nafsu. Ya kan, makanya perjalanannya ke dalam, bukan keluar. Lalu illa rahmatam minna wa mata'an ilahi. Tadi tidak pula mereka diselamatkan, melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami. Jadi karena Allah, bukan karena Nabi Nuh. Jadi ma'rifat, tauhid itu kita ikhtiar, selebihnya serahkan pada Tuhan. Karena kalaupun sudah ikhtiar maksimal, ketika Allah belum menghendaki untuk menyelamatkan kita, untuk membawa kita ke dalam dirinya, untuk lebur kepada zatnya,
Tidak akan bisa. Tidak ada yang bisa memajukan, tidak ada yang bisa memundurkan. Man kana yarju liqa Allah fa'ajallahu la'atin. Ketika kita sudah berazam, berniat, tekad kuat untuk menjumpainya, berjumpa kepada Allah, maka momentumnya akan tiba. Momentumnya tiba, dianya nggak mau. Batal tuh. Nggak selamat dia itu, Kanan itu. Nah itu. Tapi momentumnya tiba, akunya pas mau. Itu yang tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Nah, maka kehendak akulah yang membawa dia kepada jalan tauhid itu. Karena mereka diselamatkan ke jalan Islam, jalan ma'rifatullah, karena rahmat dan kasih sayang Allah yang besar dari Allah untuk diberikan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Ya, jadi illa rahmatan minna wa matan ilahin. Sampai kapan? Sampai hamba itu ya terus dia continue terhubung pada Tuhan. Kalau nggak terhubung ya dia bisa tersesat lagi, bisa gelap lagi. Jadi semua tergantung kita. Mau terus-terusan sepanjang hidup, sepanjang hayat lebur kepada zatnya, sehingga selalu diterangi dalam segala aspek kehidupannya, atau cuma sekali-kali doang. Karena hidup ini pilihan. Manusia punya akal pikiran, nah dia milih Tuhan atau milih selain Tuhan, atau Tuhan-Tuhan selain Allah. Mataan ilahin. Ilahin itu berterusan, continuity. Kalau dia mau terus tauhid lebur, makin dibuka lapisan-lapisan kesadaran dan penyingkapan. Kalau dia berhenti di tengah jalan, ya sampai di situ. We are what we think. You are what you think, kata Tuhan. Engkau adalah apa yang kau pikirkan. Ana inda zonni abdi bi. Ku tergantung sangkaan hambaku padaku. Kalau kita menyangka Allah senantiasa memberikan kebaikan, keindahan, kebenaran, kemakmuran, dan kekayaan kepada kita, pasti kita diberikan. Hidupnya pasti selalu mudah, dimudahkan. Kalau berpikir selalu begitu. Walaupun ada kesulitan, tetap ada kemudahan. Coba kalau hidupnya selalu mikir, wah gua memang nggak pernah bisa kayak begini, ya udah nggak bisa terus. Artis banyak bilang kan, gua memang ditakdirkan kali kawin cerai, ya udah kawin cerai terus. Kawin cerai itu bukan takdir, cerai itu pilihan hawa nafsu, ego, atau di Allah yang memerintahkan. Allah nggak suka sebenarnya perkara yang halal tapi dibenci, yaitu perceraian. Karena Allah senangnya menyatukan, bukan mencerai-beraikan. Yang menceraikan, yang mengkotak-kotakkan, itu perbuatan jin, setan, dan iblis. Ya, jadi illa rahmatan minna wa mataan ilahi. Jadi Allah bisa selamatkan kita karena kehendaknya. Jadi ada jalan suluk dari bawah ke atas. Ya, kalau ayat ini karena kasih sayang Allah kita ditarik yang di bawah supaya naik ke atas. Kalau Allah yang narik langsung dilempar ke singgasananya. Nah itu namanya kalau dari bawah ke atas kita berjalan. Nah itu namanya disebut suluk. Supaya sampai ke tujuan. Kalau Allah yang di langit menarik kita yang di bumi supaya melangit, itu namanya jazab, jalan suluk atau jalan jazab. Kita berjalan, kita punya kehendak, punya kuasa, Allah juga punya kuasa, punya kehendak, bertemu di titik tengah, yaitu di jiwa mutmainnah. Hati tenang, tentram, damai, selamat, maka kita bisa mendengar suara-suara Tuhan.
Wa iza qila lahum ittaqu ma baina aidikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Bila dikatakan kepada orang kafir, takutlah kamu akan siksa yang berada di hadapanmu, itu, dan azab yang akan datang di akhirat agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi ketika Allah bertanya, ya ini yang sering saya ungkapkan ini, jangan bawa-bawa masa lalu yang penuh dengan penderitaan misalnya. Jangan mengundang-undang masa depan. Karena itu semua belum terjadi dan masih misteri. Maka hiduplah saat ini bahagia bersama ilahi. Bagaimana? Temukan sumber kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu aku yang sejati sebagai sumber kebahagiaan yang sesungguhnya yang tidak akan pernah hilang lagi. Ya, jadi dan bila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa, akan ketakutan pada yang akan datang, yang di hadapan maksudnya yang akan datang, yang di depan kita, itu. Ngapain takut? Belum terjadi kok. Tapi kadang membuat kita menderita. Ketakutan berlebihan kepada masa depan. Kalau enggak nabung dari sekarang, gimana anak bisa kuliah? Saya tanya, anak kamu umur berapa sekarang? Masih SD kelas 2. Oke. Udah kebanting tulang, peras keringat gitu kan. Belum tentu sampai dia kuliah. Siapa yang menjamin anak kita ini sampai kuliah, sampai akhir? Gitu. Nah, dia tidak mensyukuri. Harusnya apa yang dia di concernnya atau perhatiannya, bagaimana mendidik anaknya saat ini dengan penuh sukacita bersama Tuhan. Diajarkan nama-namanya. Semua nama adalah dia. Wa alama Adam al-asma kullaha. Bukan diajarin ini sepeda, ini motor, ini mobil, ini mainan, ini kamar, ini bonekaku, ini sepedaku, ini bolaku, ini mobilanku, semuanya aku. Makin besar psychological self-nya itu. Makin besar egonya, makin melupakan siapa dirinya, siapa Tuhannya. Kontribusi kita itu ternyata selama ini. Makanya ketika paham itu, 22 tahun yang lalu, langsung saya switch mindset, udah. Saya ubah cara didik diri, keluarga, dan anak-anak. Untuk sampai ke sana. Jadi, jangan membawa undang-undang masa depan yang belum terjadi. Jangan membawa masalah yang sudah berlalu. Yang sudah menjadi sejarah hidup. Sejarah itu sebagai ibrah pelajaran. Dari kata-kata sajarah, artinya pohon. Akar kehidupan kita dulu kayak begini gitu. Ya gitu. Jadi ini Allah mengajarkan bagaimana kita bisa melampaui dualitas untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu dan agar kita mendapatkan rahmat. Jadi kalau mau mendapatkan rahmat, do not prolong the past, do not invite the future gitu. Jangan bawa-bawa masa lalu, jangan ngundang-undang masa depan. Live now in the present time. Present, sen. Tulisan present itu pre sama sen. Ya, itu. Ini Tuhan ajarkan ini bagaimana pengendalian diri. Supaya kita bisa jadi yasin. Jadi hamba yang dekat kepadanya. Jiwa-jiwa yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa ma wa iza qila lahu taqum ma baina aidikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wa ma ta'tihim min ayati min ayah rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan bila setiap kali setiap kali tanda dari tanda wujud eksistensi keberadaan Allah fil afaq wa fi anfus, di alam semesta maupun di dalam diri kita sendiri, ya, kebesarannya sudah ditampakkan. Bila itu datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya. Berpaling artinya tidak mau mengakuinya. Tanda wujud kebesaran Allah ada di alam semesta fil afaq. Apa? Matahari terbit, pagi hari, semua tumbuhan muncul. Bunga, kupu-kupu, semuanya. Benih yang di bawah tanah muncul karena terbitnya cahaya ilahi. Yang disimbolkan munculnya cahaya matahari. Terbit di pagi hari. Gitu. Jadi itu tanda di alam semesta. Apa tanda di dalam diri? Baligu anni walau ayat, sampaikan olehmu walaupun hanya satu tanda wujud eksistensi keberadaan Tuhan ada bersama dengan kita dan selalu membersamai kita. Apa tandanya gitu kan di dalam diri ini? Banyak sekali gitu kan, ada ya mata bisa melihat, pendengaran, ada telapak tangan, jari-jari yang tidak sama panjang. Itu tanda. Kenapa mesti ada panjang, ada yang panjang, ada yang pendek, jadi simetris. Kenapa mesti ada daun telinga? Kenapa enggak rata aja? Itu fil anfus, di dalam diri kita, eksistensi kehadiran ilahi. Apa tanda yang paling dekat? Nafas ar-Rahman yang setiap hari keluar masuk yang tidak kita sadari. Kalau sadar, pasti dia dapat pencerahan. Kalau tidak, ya hidupnya akan kayak robot, otomatis saja. Pagi bangun, sholat, mandi, beres-beres, sarapan, bikin sarapan, pergi kantor, pergi kampus, pergi bisnis dan sebagainya. Pulang, itu lagi. Terjebak dalam rutinitas kehidupan. Makanya Tuhan kasih tahu semua tanda eksistensi keberadaannya di luar maupun di dalam. Di alam semesta luas maupun di dalam diri kita sendiri. Afala ta'qilun, tidakkah engkau memikirkan kenapa telinga ada kelopaknya, ada daunnya, kenapa bibir ada bibir atas, ada bibir bawah, ada lidahnya juga, walisana wasafatain, satu mulut, dua bibir, bibir atas, bibir bawah, dan satu lidah. Lisan itu lidah maksudnya, sebagai jembatan alam dunia dan alam akhirat, alam batin maupun alam zahir. Lidah kalau kita keluarin itu masuk ke alam dunia, alam zahir. Kalau di dalam masuk ke alam batin. Makanya hati-hati dalam bercakap-cakap. Kilat kalam, sedikitlah bicara kalau kita tidak mampu berbicara secara bijak. Satu lagi, jadi tandanya sudah Allah berikan di alam semesta ini pun di dalam diri kita. Tidakkah kita memperhatikan? Perhatiin, apa yang diperhatikan? Mata. Mata dipakai buat penghakiman. Melihat, tidak hanya melihat, tapi dipakai untuk menghukum dan menghakimi. Salah lagi kan. Jadi pakailah mata untuk bersahadat kepada kemana saja kita berjalan, kemana saja kita menghadap, bersaksi, di sanalah ada wajah Tuhan. Itu mestinya dipakai tandanya. Asyhadu alla ilaha illallah. Bahkan ketika tahiyat kita kan menunjuk dengan telunjuk. Asyhadu alla ilaha illallah.
tanda bersahadat. Gunakan ini. Train our fingers to battle. Kan gitu tadi di Bible. Ajarkan jari-jari ini untuk memerangi hawa nafsu. Sehingga yang muncul adalah kesejatian. Ketika muncul kesejatian, kita bisa menyaksikan. Kalau kita juga sudah memerangi hawa nafsu dan ego. Ya, jadi banyak sekali telinga, ada daunnya, mata, ada kelopaknya, semua bukan supaya tidak kelilipan. Kalau naik motor, jalan, kalau nggak ada kelopaknya kan bisa kelilipan terus kita. Ya kan? Tidakkah engkau mau mensyukurinya? Gimana cara bersyukurnya? Menghadap padaku, hadir di hadapanku, kata Tuhan. La sholata illa bihuduri qalbi. Tidak sah keterhubungan kita, tidak sah sholat tanpa kehadiran kolbu, tanpa menghadirkan diri kita, baik raga, jasmani, nafsani, pun rohani. Kata Yesus bilangnya, sepenuh hati, sepenuh pikiran, sepenuh jiwa, sepenuh akal budi, sepenuh raga. Kalau engkau mau menghadap Tuhan. Itu yang disebut total secara Islam, disebut apa namanya, Islam kafah. Udhulu fisilmi kafah. Itu yang disebut totally surrender. Pasrah total kepadanya. Semuanya dibawa menghadap kepada Zat Sang Maha Pencipta. Ini di catatan lama saya ini bagian dari itu sebenarnya ini. Ayat 35 sampai 40-an ini. Jadi bagaimana Allah mengajarkan kita pengendalian diri, ya kan, tidak terjebak dalam dualitas dan sebagainya, gitu kan. Nah, banyak orang, itu kan bisa-bisanya aja, nah, gitu, berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah. Berpaling, dia tidak mau memikirkan. Itu kan memang udah dari sananya, nggak mungkin. Mungkin nggak diciptakan kelopak mata nggak ada maksud tujuan? Maksud tujuannya buat nutupin biji mata supaya tidak kelilipan. Kayaknya nggak cuma itu. Mungkin nggak jari-jari ini hanya untuk membersihkan kotoran mata, ngorek kuping, bersihin hidung. Masa serendah itu Tuhan menciptakan hanya buat itu doang? Ternyata ada yang lebih mulia. Kenapa itu semua diciptakan? Karena dipakai perangkat itu semua untuk dapat bisa kembali menyaksikan dirinya yang sejati, yang tidak beda dengan ilahi. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau bertanya, monggo silakan. Atau yang mau berbagi pengalaman, silakan. Kaitannya dengan perjalanan rohani, perjalanan spiritual. Monggo. Aduh, udah mau jam 10. Lama juga ya ngomong. Nggak terasa. Silakan kalau ada. Kalau tidak ada, mari kita renungkan betapa Tuhan sudah selalu memberikan tanda-tanda kehadirannya. Yuk kita cari dan temukan sampai ketemu di mana dia, kan? Dan cari guru yang bisa mengantarkan kepadanya sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari sisinya. Rahmatan ilahi, rahmatan minna wa mata'an ilahi, gitu. Ya, gitu. Jadi apa tadi terakhir itu, setiap tanda itu membawa kepada penunjuk jalan sebenarnya.
tanda apapun isyarat yang Allah berikan itu sebagai tanda penunjuk jalan kita untuk sampai kepada kehadiratnya. Jangan ditolak. Kalau misalnya tersesat di jalan, pakai map apa gitu, balik lagi ke asal titik pertama atau kita lanjutkan terus perjalanan. Lanjutin aja sambil terus berdoa agar diberikan petunjuk jalan yang benar. Gitu. Lanjutin, jangan kita euforia gitu kan, kesenangan gitu. Kalau nggak tahu ya terus saja jalan sampai diberikan pemahaman, meminta petunjuk pada Tuhan. Ada yang meminta pasti akan diberikan jalannya. Gitu. Ya, jadi banyak sekali hamba-hamba yang berpaling, yang tidak percaya adanya perjumpaan kepada Tuhan. Padahal terlalu banyak ayatnya juga yang menginformasikan betapa pentingnya, wajibnya manusia berjumpa kepada Sang Pencipta di dunia ini. Supaya nanti kalau pulang tidak tersesat jalan. Supaya kalau pulang, langsung pulang sampai ke tujuan. Wa iza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala allazina belum tadi wa ma 40 berapa tadi 46 wa ma ta'ti min ayat itu sudah silakan muridin wa iza qila lahum anfiqu benar mimma razaqakumullah qala allazina kafaru lil ladzina amanu anut'imu man law yasha Allah an'ama in antum illa fi dolalim mubin. Ya, dan bila dikatakan kepada mereka iza qilal anfiqu, infakkanlah apa yang telah Allah berikan kepada sebagian yang Allah berikan kepadamu. Selalu ada kata-kata sebagian mimma razaqakumullah. Jadi apa yang Allah berikan jangan digenggam terus, harus kita lepaskan. Qabid wal basit. Kapan menggenggam, kapan melepaskan. Itu. Jadi infakkanlah, infak ini artinya melepaskan. Melepaskan keterikatan kita kepada sesuatu selain Allah. Jangan sampai kita terikat, jangan sampai kita melekat kepada siapapun atau apapun selain Allah. Kalau mau selamat dunia dan akhirat. Qala allazina kafaru, orang-orang kafir berkata kepada orang beriman, kepada orang yang sudah menyaksikan kepada Rasulullah, pada pengikutnya dan seterusnya. Apakah pantas kami memberi makan kepada mereka yang jika Allah menghendaki dia akan memberinya makan. Ini dalih-dalih orang yang gelap, dalih-dalih orang yang masih terhijab, ada aja. Mas aku sih yang ngasih makan, kan ada Tuhan yang maha memberikan makan. Gitu. Artinya dia nggak mau mencari, padahal dia dalam ketertutupan. Kalau terhijab kan dia harus mencari. Kalau tertutup pintunya harus dicari kuncinya. Bagaimana cara membuka pintu Tuhan, rumah Tuhan yang tertutup supaya dia tidak kufur. Kufur itu cover, tidak, supaya tidak tertutup lagi. Ya harus dibuka dengan kuncinya yang pas. Kunci pas biasanya kunci Inggris kan. Wa iza qila. Jadi apakah pantas aku yang masih terhijab memberitahu kepada yang jadi buta menuntun orang buta? Ah, itu maksudnya. Tidakkah mereka akan masuk ke lubang yang sama? Gitu. Mestinya yang buta, yang terhijab, yang kufur dipimpin oleh yang beriman. Ada yang bertanya waktu saya bahas ini, lah itu Ahok gimana? Masa dijadiin pemimpin? Gitu, ya kan?
Di Al-Quran nggak boleh mengambil pemimpin orang tidak beriman. Siapa yang bilang Ahok nggak beriman? Jangan-jangan sampai yang nggak beriman. Orang beriman itu ada dalam Katolik, ada dalam Protestan, ada dalam Islam, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Orang kufur pun ada dalam Islam. Ya kan? Gitu. Kufur karena ketidaktahuan kepada Tuhan. Pakaiannya sih Islam banget. Pakaiannya sih mencerminkan budaya datangnya Islam dari Timur Tengah. Ya kan, tapi kelakuannya sangat tidak mencerminkan ajaran Islam. Mau pakaiannya, atau mau bungkusnya, atau mau isinya. Bungkus bisa mengelabui, tapi isi tidak bisa mengelabui. Jadi mau bungkusnya atau mau isinya. Kalau saya mau isinya. Ya kan? Gitu. Ada Ahok 10 aja di Indonesia. Wah, udah maju Indonesia. Maju bener. Beneran. Ada orang model Ahok gitu, apapun agamanya. Karena dia sudah tidak, udah pemikirannya sudah melampaui itu semua. Dulu kan gitu kan. Gitu. Jadi dia pikir Ahok tidak beriman. Jangan-jangan yang mengatakan kafir, dirinya kafir dia nggak tahu gitu. Makanya harus dikasih tahu sama yang melek. Jadi yang terakhir ini, tidak pantas orang buta dipimpin oleh buta. Yang buta dipimpin oleh yang sudah melek. Yang belum tahu Tuhan diajak oleh yang sudah mengenal Tuhan. Dijembatani, dibawa, dihantarkan sampai bersimpuh ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi tersesat mereka, sudah nggak tahu, nggak mau dibimbing, tapi so tahu. Nah ini banyak manusia kayak begitu. Dia tahu dia salah, tapi dia merasa benar. Karena apa yang dipikirkan itu dia sudah nyaman di zona itu. Ya sudah, muter-muter aja di pikirannya itu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa membawa pencerahan buat kita semua, bisa menjadikan hidup kita lebih bermakna dengan pelajaran melampaui dualitas, mengajarkan kita bahwa ajaran Islam datang membebaskan kaum perempuan. Makanya saya kasih judulnya biar provokatif gitu kan, perempuan adalah sang pencipta gitu kan. Karena disebut ibu pertiwi kan gitu. Kenapa? Karena di dalam diri perempuan ada rahim. Rahim salah satu asmaul husna. Betapa mulianya perempuan. Jangan disia-siakan. Jadikan diri ini yang punya rahim, jadikan dirinya supaya bisa mengantarkan dirinya sampai kepada Tuhan. Karena di situ ada salah satu nama Tuhan ada dalam diri seorang perempuan. Bukan diri laki-laki, tapi perempuan. Supaya makanya disebut ibu pertiwi. Nggak ada bapak pertiwi kan? Sebutnya ibu pertiwi. Itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakaltu wa ilaihi unib. Ya Habibi ya Muhammad ya Basir ya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam sehat semuanya.